Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Cendres Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang gimana caranya kita bisa punya energi ataupun tenaga lebih ya. Jadi ini salah satu inspirasi yang saya dapat beberapa waktu belakangan ini, mungkin sekitar seminggu 2 minggu ini gitu ya. Jadi dulu itu ngerasa kayak energi saya itu sering banget low ya, energinya itu rendah gitu ya. Jadi kadang-kadang gampang sakit, kadang-kadang itu gampang lemes kayak gitu. Jadi kayak misalnya sebulan itu bisa misalnya izin sekali apa 2 kali kayak gitu, pasti akan ada aja izinnya sakit atau izinnya lemes. Atau kadang-kadang masuk kerja pun itu sering banget kayak energinya itu habis. Kayak energinya itu kayak nggak ada gitu, kayak lemes banget kayak gitu. Dan itu kan sangat-sangat mengganggu ya, terutama kalau kita itu mau jadi lebih produktif, mau menyelesaikan banyak hal, itu kan perlu satu yang namanya energi atau tenaga. Gimana kita bisa menyelesaikan banyak hal kalau kita misalnya nggak punya tenaga lebih kayak gitu ya. Dan seminggu atau 2 minggu belakangan ini saya ada merubah sedikit terkait pola hidup saya. Dan ternyata ketika saya merubah atau mengubah pola hidup saya ini, saya ngerasa hidup saya jadi jauh lebih fresh, tenaga saya lebih banyak, dan saya lebih seger gitu dalam menjalani hari, dan saya merasa bisa lebih fokus juga ketika bekerja dan bisa menyelesaikan banyak hal. Nah, hal tersebut saya dapatkan ketika yang pertama, waktu itu saya eksperimen. Saya coba tidur lebih awal ya. Jadi biasanya pola saya dulu itu selama seminggu misalnya, itu kadang saya baru tidur misalnya di hari Selasa gitu ya. Saya baru tidur malam itu misalnya jam 12 gitu. Jam 12 sampai jam 1 kayak gitu. Dan akhirnya pagi-pagi jam 5 udah harus bangun, udah harus siap-siap ke kantor gitu. Dan untuk sebagai konteks ya, saya tuh berangkat kerja ke kantor saya itu kurang lebih 1,5 sampai 2 jam ya. Karena saya tinggal di Jakarta Timur, kantor saya di Gading Serpong, Tangerang gitu. Jadi kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Nah, itu kan berarti saya kalau berangkat nggak boleh kayak terlalu mepet-mepet gitu ya. Karena kalau berangkat jam 7 pagi atau setengah 8, kalau misalnya nggak lagi waktunya liburan anak sekolah, itu jalanan pada macet gitu. Jadi pasti akan datangnya pasti mepet ataupun telat. Maka dari itu harus berangkat lebih awal. Nah, bayangin misalnya, kalau saya tidurnya larut, sedangkan pagi-pagi jam 5 udah harus bangun, saya cuma punya waktu tidur mungkin 5 jam kayak gitu, itu pasti akan sangat-sangat berpengaruh kepada energi saya kayak gitu kan. Akhirnya masih ngantuk atau gampang capek kayak gitu. Terus akhirnya solusi yang diambil adalah minum kopi. Minum kopi, nambah kafein. Misalnya jam 10 atau pagi gitu minum kopi, oke, seger kerja gitu ya. Tapi segernya itu hanya seger ilusi gitu. Karena perlu booster tambahan untuk bisa melek, untuk bisa aktif dari kafein tadi. Terus siang hari kadang-kadang nambah lagi, ngopi lagi sekali lagi. Jadi akhirnya yang saya dapat itu adalah fokus kerja karena adanya kafein, karena adanya ngopi tadi. Lalu akhirnya karena ngopinya misalnya sampai siang, sampai lebih dari jam 2 atau jam 3 ngopi gitu misalnya. Malamnya itu akhirnya balik lagi siklusnya. Nggak bisa tidur ya. Akhirnya tidurnya larut, mungkin jam 12, jam segala macam. Besoknya harus berangkat lagi pagi. Dan itu sangat-sangat melelahkan. Dan saya merasa habis gitu energinya. Lalu akhirnya beberapa waktu lalu saya mulai memutuskan, wah nggak bisa nih kalau kayak gini terus gitu. Masa tubuh kita nggak dijaga kayak gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk lebih menjaga tubuh saya. Salah satu caranya adalah, saya mulai tidur lebih awal. Nah, untuk bisa tidur lebih awal, saya mikir, salah satu faktor yang paling penting adalah nggak boleh ngopi after lunch gitu ya. Misalnya nggak boleh lebih dari jam 2 atau jam 3 lah kayak gitu. Maksimum jam 2 misalnya. Dan ternyata ketika saya cuma ngopinya sekali pagi, akhirnya malamnya itu bisa lebih mudah, lebih cepat tidur ya. Dan akhirnya
pagi-pagi justru lebih fresh, bangun jam 4:30 atau jam 5 itu udah lebih seger dan udah bisa mulai beraktivitas kayak misalnya rekaman podcast ataupun mempersiapkan kerjaan, atau bahkan seminggu 2 minggu ini saya lagi rutin-rutinnya olahraga kayak gitu. Jadi akhirnya dari pola tidur tadi saya ngerasa ada tambahan energi. Jadi lebih fresh kayak gitu. Jadi kunci pertama adalah tidur yang cukup. Oke. Nah, terus yang kedua tadi ya, kurangi kafein. Ngopi boleh tapi sekali aja ya. Terus yang ketiga adalah tadi, mungkin clue-nya udah saya sempat sebut tadi, yaitu adalah olahraga dengan bergerak. Nah, tapi tadi harus poin 1 dan poin 2 tadi itu terlaksana. Ya, tidur cukup, kafeinnya tidak berlebihan, sehingga kita bisa punya waktu untuk energi. Waktu untuk olahraga, energi juga untuk olahraga. Karena kalau kita nggak punya energi, ya gimana kita mau olahraga gitu. Dan ketika olahraga, terutama ketika kardio ya, itu badan juga jadi lebih fresh. Badan jadi jauh lebih seger kayak gitu. Jadi lebih produktif, lebih enak, mood lebih enak, lebih happy juga. Karena olahraga kan juga salah satu cara untuk mengurangi stres dan depresi dan lain-lain ya. Jadi penting juga untuk olahraga. Dan dari situ akhirnya mulai ngebentuk habit nih. Nah, belakangan ini saya mulai sering olahraga juga. Mungkin juga karena ada motivasinya itu udah mau 17-an juga. Dan saya seneng kompetisi. Dan ada beberapa kejuaraan atau perlombaan kayak basket 3-on-3 di kantor. Terus ada juga kayak futsal. Dan ada mini soccer. Jadi wah kayaknya harus nyiapin tubuh juga nih biar siap nih jadi atlet gitu kan. Dan itu yang akhirnya saya lakukan juga bahkan ini. Dan efek sampingnya adalah ya badan jadi jauh lebih fresh, jadi jauh lebih seger. Nah, saya mau challenge kamu. Coba kalau kamu saat ini ngerasa kayak energimu itu kurang, coba deh dievaluasi. Jangan-jangan kamu terjebak siklus kayak saya. Kurang tidur, terus akhirnya minum kopi, dan akhirnya minum kopi itu bikin sulit tidur, akhirnya minum kopi lagi, jadi badan jadi lemes dan jadi sulit fokus. Dan juga bisa juga dievaluasi yang ketiga tadi. Bisa jadi olahragamu yang perlu diimprove. Karena tubuh kita itu didesain untuk bergerak, teman-teman. Jadi tubuh kita didesain untuk bergerak, jadi kita harus bergerak sehingga kita juga jadi punya energi lebih banyak. Oke? Jadi mungkin itu ya sharing kali ini, dan mungkin bukan sharing atau menjawab pertanyaan yang seperti biasa ditanyakan oleh audiens atau pendengar podcast ini. Kali ini saya mau sharing dari pengalaman saya yang mungkin bisa bermanfaat buat kamu juga yang mau punya energi lebih ya. Dan sebelum ditutup, saya juga mau kasih tahu bahwa saya juga mau bagi-bagi kupon ya. Kupon diskon 50% untuk online course Meaningful Productivity. Jadi kalau kamu yang mau punya hidup yang produktif dan bermakna, kamu bisa mengikuti 5 langkah untuk jadi produktif. Silakan kamu bisa klik link yang ada di deskripsi dan kamu bisa masukkan kupon produktif gitu ya. Kamu tulis produktif, PRODUKTIF ya, untuk kamu bisa dapetin diskon 50% dan kamu bisa belajar full dari online course tersebut. Oke, mungkin itu dulu. Thank you semuanya sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast pengembangan diri. Kalau kamu merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, kamu bisa share ke temanmu, sahabatmu, saudaramu, gebetanmu, pacarmu, atau siapapun orang terdekatmu, kamu bisa share. Siapa tahu dari episode yang kamu share itu bisa ngebantu dia untuk melewati tantangan yang dihadapinya dalam hidup. Semoga bermanfaat ya. Never stop learning because life never stop teaching.